bahwasanya kata Anas, Rasulullah beliau berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma mangkal. Qabla yusalli, sebelum beliau salat. Jika tidak ada rutab, Nabi berbuka dengan kurma. Dan jika tidak ada kurma, Nabi SAW berbuka dengan meminum seteguk air. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masyhur jiddan, yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, bahwasanya berbuka dengan rutab. Rutab itu artinya kurma mangkal, ya. Maka kurma itu ada tingkatannya, ya. Ada balagh, ada rutab, kemudian menjadi tamar. Maka rutab ini adalah kurma mangkal. Disunnahkan berbuka dengan rutab. Tetapi hadis ini hadis yang lemah sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkan dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang lemah yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Maka kalau kita membuka sosial media, Instagram, Facebook dan yang lainnya, maka kita akan mendapati banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang bulan Ramadan, dan kalau kita telusuri banyak sekali pula hadis-hadis tersebut hadis yang tidak sahih, sehingga berimplikasi tentang beberapa hukum di dalamnya. Oleh karena itu saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena hadisnya begitu banyak. Saya mengumpulkan itu lebih dari 50 hadis lemah dan palsu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tetapi saya akan sebutkan hadis-hadis yang penting, hadis yang lemah yang berdampak padanya hukum-hukum puasa. Baik, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang sering kita dengar dan mungkin tersebar di media sosial adalah perkataan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bahagia masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Hadis ini, kalau kita perhatikan, hadis ini adalah berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Orang yang bahagia masuk bulan Ramadan, atau orang yang senang, atau kalau orang Banjar tekurihing masuk bulan Ramadan, maka dia diharamkan darinya api neraka. Hadis ini sebetulnya hadis yang tidak ada asalnya. Kalau kita cari di buku-buku hadis, tidak ada ulama yang mengeluarkan hadis ini. Tidak ada satupun ahlul ilm mengeluarkan hadis ini. Maka hadis ini disebut dengan hadis la aslalahu, tidak ada asalnya. Kalau tidak ada asalnya, itu lebih parah daripada hadis palsu. Kalau hadis palsu itu masih ada,
di buku-buku hadis. Ada sanadnya. Kalau hadis la aslalahu ini tidak ada. Ya, ini ulahan manusia belaka. Ya, dan ini banyak. Ya, kalau kita baca di medsos dan yang lainnya banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan demikian ini. Kemudian dari dampak ini banyak orang meremehkan ibadah di bulan Ramadan. Karena dia menganggap bahwasanya sudah dia bahagia, senang datang bulan Ramadan, sudah dia dimasukkan ke dalam surga. Kada beribadah, kada berpuasa, kada apa-apa, yang penting bahagia. Yang penting anak tukurihing tiap hari sudah masuk surga. Walaupun kada berpuasa. Maka ini jelas ya, jelas yang batil. Ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga dengan seseorang meraihnya dengan beramal saleh. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan khuffatil jannah bil makarih. Sesungguhnya surga itu diliputi dari sesuatu yang tidak mengenakkan. Seseorang berletih dia ingin mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyaknya hadis ini tersebar di masyarakat menyebabkan orang banyak tidak beramal ketika berada di bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kedua yang berkaitan juga dengan bulan Ramadan adalah hadis Nabi SAW. Ya, hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man dara'ahu al-qai wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada wa man istaqa'a 'amdan fala yaqdi. Rawahu Abu Daud fi Sunan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang muntah dengan sengaja, ya, dengan muntah dengan tidak sengaja, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada puasa atasnya, artinya tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a 'amdan, ya, falyaqdi. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilm bahwasanya orang yang muntah dengan sengaja itu membatalkan puasanya. Dan orang yang muntah tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Tetapi sebetulnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa yang lemah? Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Isa ibn Yunus. Isa ibn Yunus ini seorang rawi yang tak percaya. Berkata Hafidz Ibnu Hajar, thiqatun ma'mun. Seorang rawi yang sangat terpercaya di dalam periwayatan hadis. Tetapi beliau di dalam periwayatan hadis ini beliau salah. Karena tidak semua orang yang bagus hafalannya itu semuanya betul dalam periwayatan hadis. Kadang-kadang ada dia salah. Dan kebetulan di dalam hadis ini beliau salah dalam periwayatan hadis ini. Makanya Imam Ahmad melemahkan hadis ini. Kata beliau, haddasa bihi Isa ibn Yunus wa laysa fi kitabihi wa ghalita fihi wa laysa min hadisihi. Kata beliau, sungguhnya hadis ini diriwayatkan oleh Isa bin Yunus dan hadis ini tidak ada pada bukunya. Di dalam kitabnya Isa bin Yunus tidak ada hadis ini dan dia salah, kata Imam Ahmad. Dan ini bukan dari hadisnya. Di antara bukti yang menunjukkan ini bukan hadis Isa bin Yunus, rawi-rawi hadis ketika meriwayatkan hadis ini, mereka menjadikan hadis ini riwayatnya datang dari Hisam bin Hassan, dari Ibn Sirin, dari Abu Hurairah. Tetapi Isa bin Yunus meriwayatkan hadis ini dari Hisam bin Hassan, dari Ibn Sirin, dari Abu Hurairah. Padahal rawi-rawi hadis meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdullah bin Sa'id, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Maka beliau salah di dalam periwayatan hadis ini, maka dilemahkan oleh para ulama. Dan terlebih lagi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, beliau berfatwa. Fatwa beliau menyelisih hadis ini. Kata beliau, "Idza qa'a ahadukum fala yubtir, fa inna ma yakhruj wa la yulaj." Kata beliau, jika seseorang muntah dengan sengaja, maka itu tidak membatalkan. Karena dia keluar wala yulij, kata beliau. Karena dia sesuatu yang keluar, bukan sesuatu yang dimasukkan.
Kata Abu Hurairah, yang membatalkan puasa itu sesuatu yang dimasukkan. Adapun sesuatu yang keluar dari seseorang, maka itu tidak membatalkan puasanya. Oleh karena itu kata para ulama, apa saja yang keluar dari seseorang itu tidak membatalkan puasanya. Maka keliru orang mengatakan bahwasanya sesuatu yang keluar dari kita itu membatalkan puasa. Maka tidak. Taib. Di sini ada masalah. Bagaimana Ustaz? Ada sebagian orang dulunya menganggap bahwasanya muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kemudian dia muntah dengan sengaja karena dia menganggap itu batal, akhirnya dia makan. Makan. Taib. Dia tidak tahu ternyata itu tidak membatalkan puasa. Maka kata para ulama, ya, karena ada orang muntah dengan sengaja. Ya, seseorang kada nyaman di anunya, dikorek-koreknya, kemudian apa? Muntah. Iya. Ada sesuatu tidak enak di tenggorokannya, kemudian dia korek-korek, mengeluarkan dengan sengaja, kemudian dia muntah. Taib. Kemudian dia menganggap ini batal dan dia makan. Dia makan setelahnya. Setelah itu dia tahu ternyata hal tersebut tidak membatalkan. Apa yang harus dia lakukan? Maka yang harus dia lakukan adalah, ulama mengatakan berdasarkan pendapat yang benar di kalangan para ulama, dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan tersebut. Dia ditinggalkan akibat dia makan, bukan karena muntahnya. Maka kalau dia makan, maka itu yang membatalkan puasa. Taib. Bagaimana kalau seandainya Ustaz muntahnya hendak keluar tapi kada dimuntahkan, ditelan kembali? Ya, kadang ada orang muntah, ya dia keluar di mulutnya. Ya, sudah ada di mulutnya, kemudian dia telan kembali. Apakah itu membatalkan puasa? Ahlul ilm mengatakan itu membatalkan puasa. Kalau muntahnya ditelan kembali, ya, dia telan kembali, sudah keluar dari kerongkongannya ini di mulutnya, kemudian dia telan kembali, maka itu membatalkan puasanya karena dia memakan. Karena dia memakan kembali. Tapi kalau tidak sampai kepada kerongkongan, ya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian di antara hadis juga yang masyhur di kalangan kaum muslimin, ya, hadis yang masyhur sekali, bahwasanya hadis Anas. Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla yusalli. Wa illam yakun rutabat fa ala tamarat. Wa illam yakun fahasa hasawatun min ma. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya kata Anas, Rasulullah beliau berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma mangkal. Qabla yusalli, sebelum beliau salat. Jika tidak ada rutab, Nabi berbuka dengan kurma. Dan jika tidak ada kurma, Nabi SAW berbuka dengan meminum seteguk air. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masyhur jiddan, yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, bahwasanya berbuka dengan rutab. Rutab itu artinya kurma mangkal, ya. Maka kurma itu ada tingkatannya, ya. Ada balagh, ada rutab, kemudian menjadi tamar. Maka rutab ini ada kurma mangkal. Disunnahkan berbuka dengan rutab. Tetapi hadis ini hadis yang lemah sebetulnya. Hadis Anas ini berbuka dengan rutab ini adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena hadis ini dilemahkan oleh dua ulama besar. Di antaranya Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim. Kata beliau, la nadri man rawa hadzal hadis ghair Abdul Razzaq wa la nadri min aina jaa bihi Abdul Razzaq. Kata Abu Zur'ah dan Abu Hatim, ini ulama besar. Ini dua ulama besar. Ya, tandingannya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ulama besar. Ya, dan dia selevel ilmunya Imam Bukhari dengan Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini satu tingkatan. Ini ulama besar sekali dalam ilmu hadis. Maka kalau ada Abu Zur'ah dan Abu Hatim, orang-orang itu ketakutan karena haibahnya luar biasa. Ya, orang kalau meriwayatkan hadis ada Abu Zur'ah menggetar.
Ya, kenapa? Karena dia ulama besar, ya, Imam Ilal. Imam Ilal itu adalah ilmu yang paling susah dalam ilmu hadis. Hanya sebagai segelintir orang yang bisa menguasainya. Ya, makanya kata para ulama, Imam Ilal itu bisa dihitung dengan jari, karena ilmu yang paling susah. Karena ilmu ilal itu hadisnya tampaknya sahih, sanadnya bagus, ternyata hadisnya sangat bermasalah. Dan itu tidak bisa mengetahuinya kecuali orang yang memiliki hafalan yang begitu banyak dan memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam ilmu hadis, sehingga dia bisa mengungkap hadis itu adalah hadis yang lemah. Karena rawi-rawi itu bertingkat-tingkat. Ada rawi itu cerdas, dia menyembunyikan aibnya dia. Maka orang kalau tidak memiliki pengalaman, dia akan sangat mudah mensahihkan, menghasankan sebuah hadis. Maka Imam Abu Zur dan Abu Hatim ini beliau berkata, kata beliau, saya tidak tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini kecuali Abdul Razzaq. Wala nadri min aina jaa bi Abdul Razzaq. Kata beliau, kami tidak tahu juga dari mana Abdul Razzaq membawa hadis ini. Kata beliau, kami tidak tahu dari mana datangnya Abdul Razzaq. Kemudian terlebih lagi di dalam sanadnya ada seorang rawi, ya, yang bernama Ja'far ibn Sulaiman. Ja'far ibn Sulaiman ini gurunya Abdul Razzaq. Ja'far ibn Sulaiman ini tasyayyu. Beliau kena bid'ah tasyayyu, Syiah. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Sabit, ya, Sabit ibn Aslam al-Bunani. Riwayat Ja'far ini kalau dia meriwayatkan dari Sabit, riwayatnya mungkar. Sebagaimana disebutkan oleh Ali bin al-Madini, kata beliau, fiha ahadis manakir an Sabit. Sesungguhnya Ja'far ibn Sulaiman ini kalau meriwayatkan hadis dari gurunya Sabit, itu banyak hadis yang mungkar. Oleh karena itu para ulama, ya, melemahkan hadis ini. Terus yang benar apa, Ustaz? Kita berbuka puasa itu ada hadis selain hadis Anas berbuka dengan kurma. Tetapi hadis berbuka dengan kurma pun tidak lepas dari kritikan. Hadis berbuka dengan kurma pun tidak lepas dari kritikan. Tetapi hadisnya itu bisa dihasankan. Dari sisi ilmu hadis, hadisnya bisa dihasankan. Sehingga seseorang ketika dia berbuka puasa, maka berbuka saja dengan rutab atau dengan kurma, silahkan. Karena rutab itu bagian dari kurma. Tetapi tidak ada fadilah, keutamaan rutab atas kurma. Semuanya sama. Kurma dan rutab itu sama. Tidak kita katakan rutab itu lebih afdal daripada kurma, atau sebaliknya kurma lebih afdal daripada rutab. Semuanya sama. Maka seseorang berbuka yang mudah baginya. Ada dia rutab, berbuka dia dengan rutab. Ada dia punya kurma, berbuka dia dengan kurma. Bagi yang berjual rutab, jangan ampi, silahkan berjual aja, tidak ada masalah. Ya. Karena dia bagian dari kurma, ya, dan semuanya sama. Taib. Kemudian di antara juga hadis-hadis, ya, yang lemah, yang masyhur, ya, berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan adalah hadis, ya, yang diriwayatkan, ya, hadis, ya, yang disebutkan di dalam oleh Suyuti dalam kitab Jami' Shaghir, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, naumus shaim ibadah. Sesungguhnya puasanya orang tidur itu adalah ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Jami' Shaghir. Ya. Hadis ini, ya, hadis yang, ya, lemah, ya. Hadis yang lemah, ya, dilemahkan oleh para ulama, ya. Kenapa? Ya, karena banyak di dalam sanadnya adalah rawi-rawi yang lemah. Hadis ini subhanallah, ya, banyak orang memakai hadis ini. Sehingga bulan Ramadan itu bulan guring aja orang ini. Tidak beribadah. Dia menganggap bahwa tidurnya adalah ibadah. Sehingga dia habiskan waktunya dengan tidur. Nah, keliru. Bahwasanya bulan Ramadan itu bulan beramal. Seseorang, ya, membaca Quran, berzikir, sholat, bersedekah, maka bulan ibadah, bukan bulan tidur. Taib. Apa hukumnya? Orang guring aja di bulan Ramadan, apakah batal puasanya? Misalnya habis bersahur, sidin langsung ngambil bantal guring sampai datang waktu berbuka, zuhur asar lewat. Dia jamak sholatnya, ya, di waktu menjelang berbuka.
Taib, apa hukumnya? Batal nggak orang tidur? Para ulama mengatakan orang kalau tidur di bulan Ramadan, kalau tidurnya itu sebelum dia bersahur, kemudian dia tidak berniat sebelumnya itu untuk berpuasa, misalnya dia tidur habis Isya, kemudian dia tidak berniat berpuasa, belum memasang niatnya, kemudian tidak terbangun kecuali setelah azan subuh terbangun. Bagaimana hukum puasanya? Sah puasanya? Tidak sah puasa wajibnya. Maka di antara syarat puasa itu adalah niat. Kalau orang tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Taib. Kalau seandainya tidurnya habis subuh, kemudian bangunnya nanti di waktu mendekati orang berbuka, sah tidak puasanya? Sah. Kenapa? Karena adanya niat. Taib. Ada permasalahan yang mirip dengan tidur, yaitu permasalahan orang yang pingsan. Apakah orang pingsan itu batal puasanya kalau ada orang pingsan sebentar kemudian siuman lagi? Apakah batal puasanya? Atau dia dianggap seperti orang yang tidur, ataukah dia orang yang hilang akalnya? Para ulama mengatakan orang yang hilang akal itu batal puasanya. Orang hilang akal batal puasanya. Contoh misalnya, datang bulan Ramadan, kemudian orang itu gila. Kemudian dia gila sepanjang hari, maka batal puasanya. Kalau gilanya sebentar, maka tidak mengapa, tidak batal. Kata ahlul ilm, orang gila sebentar di bulan Ramadan, maka tidak batal. Ya. Misalnya dia berpuasa, kemudian dia ada penyakit, ya, kambuh penyakitnya. Kambuh, gila dia, kemudian sembuh lagi. Ya, jabahnya ikam ku kawinkan, sembuh dia. Akhirnya dia tidak gila. Gilanya cuma sebentar, kemudian dia sembuh. Ya, maka ini ulama sepakat tidak batal. Ini tidak batal karena gila sebentar. Tetapi kalau gilanya panjang, ulama sepakat batal karena hilang akalnya. Tapi orang yang pingsan itu apakah seperti orang yang tidur ataukah seperti orang gila? Yaitu yang hilang akalnya. Maka ahlu ilmu mengatakan orang yang pingsan itu seperti orang yang tidur. Sehingga kalau tidurnya, pingsannya sebentar, maka dia tidak batal puasanya. Tapi kalau pingsannya lama, lebih dari setengah hari, ya, pingsannya lama, maka puasanya batal. Dan dia harus mengqadha puasa yang ditinggalkan. Jadi puasa yang ditinggalkan dia qadha. Beda dengan orang gila. Orang gila tidak mengqadha puasanya. Dia sembuh, tidak perlu dia qadha puasanya yang telah lalu. Tapi orang yang pingsan, kemudian dia siuman dan pingsannya lama, dia harus qadha. Kalau pingsannya sebentar, maka tidak perlu dia membatalkan puasanya. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga hadis-hadis yang lemah berkaitan dengan bulan puasa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdi hajatahu." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar adzan dan bejana itu ada di tangan kalian, fala yadh'hu, kata Nabi, jangan kalian letakkan sampai kalian menyelesaikan hajat kalian. Artinya, kalau seandainya masuk adzan kata Rasulullah, maka jangan diletakkan piring tersebut sampai kalian menyelesaikan yang ada di tangan kalian. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan ada tambahan di dalam riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Di situ ada tambahan, wa kana al-muadzin yuadzin hatta idza bazigha al-fajr. Sesungguhnya muadzin dia mengumandangkan adzan ketika terbit fajar. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilm bahwasanya
Jika dikumandangkan azan dan masih ada di tangan kita, ya, dari piring tersebut, maka dia menyelesaikan apa yang ada di tangannya. Yang ada di tangan sini, karena itu sesuatu yang sedikit kata mereka. Bukan beristilah mengambil ya wadah nasi di tangannya, lauk ya, tidak demikian, tapi ada sesuatu yang yasir, sesuatu yang sedikit yang ada di piringnya. Kemudian hadis ini ya, tambahan hadis ini, wa kana al-muadzin yu'adzinu hatta idza badigha al-fajr. Tambahan hadis ini tambahannya lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ini berporos pada seorang rawi yang bernama Muhammad ibn Salamah. Muhammad ibn Salamah ya meriwayatkan dari beliau itu ada 4 orang muridnya. Ada Ruh ibnu Ubadah, ada Affan ibnu Muslim, ada Abdul A'la, kemudian ada Abdul Wahid ibni Ghiyas. 4 orang, 3 orang dari Muhammad ibn Salamah ini, Affan ibnu Muslim, Abdul A'la, kemudian Abdul Wahid, ini meriwayatkan hadis ini tanpa ada tambahan wa kana al-muadzin. Tidak ada tambahan ketika terbit fajar. Tidak ada tambahan. Yang meriwayatkan adanya tambahan ini adalah Ruh ibnu Ubadah. Ruh ibnu Ubadah yang menyebutkan ada tambahan ini. Dan Ruh ibnu Ubadah ini menyelisih rawi-rawi yang banyak. Apalagi dia menyelisih rawi yang sangat kuat seperti Affan ibnu Muslim. Oleh karena itu, para ahlul ilm mengatakan bahwasanya tambahan ketika muadzin mengumandangkan azan, ya, maka itu tambahannya ada tambahan yang lemah, ya, sehingga yang dimaksudkan di sini adalah maksudkan nida di dalam hadis ini adalah azan pertama, bukan azan kedua. Karena jarak antara azan pertama dan azan kedua itu jaraknya pendek. Jaraknya cuma sebentar. Disebutkan ya di dalam Muwatta dalam Imam Malik bahwa jarak antara azan pertama dan azan kedua itu turunnya Bilal dari tempat azan, kemudian naiknya Abdullah ibni Ummi Maktum. Cuma sebentar. Turun Bilal, naik Abdullah ibni Ummi Maktum. Cuma sebentar. Maka yang dimaksudkan azan di sini adalah azan pertama. Dan harus dipastikan ya bahwasanya itu benar-benar masuk waktu sholat. Kalau sudah azan benar-benar waktu sholat, tidak boleh kita makan walaupun sedikit. Walaupun seteguk air, maka kita tidak boleh ya makan makanan. Dan ini sepakat ulama madhab yang 4. Kalau betul-betul masuk azan. Dan sering saya jelaskan, mengetahui keakuratan waktu itu, azan itu adalah tingkatan yang paling lemah kata saya. Tingkatan yang paling kuat itu adalah seseorang dengan cara meru'yah, melihat langsung. Kalau dia bisa membedakan kapan waktu subuh, kapan selesai dengan cara dia melihat. Kalau dia tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana fajar shadiq, fajar yang benar dan fajar dusta, dengan cara dia bertanya atau ada orang yang menghabarkan dia dari orang yang melihat fajar shadiq tersebut. Ada kawan ahli, ya dia bisa membedakan mana fajar shadiq, kemudian dia memberitahukan kita sudah masuk waktu sholat, walaupun belum adzan, tidak boleh kita makan dan minum. Walaupun belum adzan. Iya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara seseorang melihat hisab, hitungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, pemerintah telah menentukan waktu-waktu sholat. Maka hitungan itu tingkatan yang ketiga. Yang terakhir adalah muadzin. Muadzin ini jadi tingkatannya paling lemah. Kenapa? Karena muadzin itu jarang. Muadzin itu keluar mengitihi sudah fajar shadiqah belum kan? Kebanyakan muadzin melihat waktu sudah masuk atau kada. Dan bisa jadi muadzin itu salah melihat waktu. Lagi berantem lawan bininya, datang subuh-subuh ke sini. Jam 3 azan dia. Ya. Karena muadzin itu rentet kesalahannya juga banyak. Ya, bisa jadi banyak. Makanya seseorang ketika dia bersahur, dan ini yang sering jadi kebingungan di sebagian masyarakat. Ustadz, ulun ini mengumpati masjid yang mana? Mengumpati masjid Al-Faruqah, mengumpati masjid sebelah kah? Oke, Pak, bingung. Kenapa? Di Masjid Al-Faruq azannya lebih berdahulu. Di masjid sebelah lebih berdudi. Jadi ulun mengumpati masjid sebelah karena lebih berdudi. Tapi pas azan, pas berbuka, ulun umpat Masjid Al-Faruq. Kenapa? Karena berdahulu. Misalnya. Kadang-kadang orang bingung. Jadi mana yang jadi patokan? Karena kalau Anda dengar, kadang-kadang beda-beda. Kadang bedanya 1 menit, 2 menit, apa macam. Jadi orang bingung ini, jadi kapan kita berbuka, kapan kita
bersahur. Maka yang jadi patokan itu adalah ya, yang jadi patokan itu kalau kita bisa melihat, kalau nggak punya, maka lihat kalender atau jadwal waktu sholat yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau jamnya jam 5 pas misalnya, masuk waktu sholat sudah. Kalau masuk jam 5 pas, walaupun belum adzan kada boleh makan. Jangan, oh belum adzan lagi makan. Enggak. Walaupun belum adzan tapi jamnya sudah pas, kada boleh kita makan. Karena muadzinnya bisa saja teguring. Ya, teguring baru hanya adzan dia. Atau ditelat datang ke masjid. Maka patokannya itu bukan adzan, tapi patokannya adalah kalau kita melihat waktunya sudah masuk, maka pastikan ya kalau sudah masuk waktu itu, maka tidak boleh kita makan dan minum. Ya, maka ini penting ya, dan ini menyelesaikan banyak masalah ya. Kadang sebagian kita itu berbuka puasa pun kada wani, padahal jelas-jelas sudah masuk waktunya. Tapi muadzinnya kada sing adzan-adzanan. Kada sing adzan, padahal sudah masuk waktunya, kada wani berbuka puasa. Kenapa? Karena takut, karena dia menganggap adzan itulah sebagai tanda masuk waktu berbuka puasa. Padahal muadzinnya lagi makan 2 piring, ya belum tentu. Ya, tentu hanya adzan. Iya, maka ini penting seseorang mengetahui ya kapan dia berbuka, kapan dia bersahur. Kalau waktunya pas, maka tidak perlu kita melihat adzan. Orang ini adzan atau belum. Yang penting jam kita benar. Yang penting jam kita benar, maka insya Allah tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis-hadis yang lemah juga yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah hadis ya, yang dikeluarkan oleh para ulama ya, hadis Abu Hurairah yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin lam yuzzi'u siyamud dahr kullahu walau shawamahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka tidak bisa dibalas dengan puasa seumur hidup. Walaupun dia berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud ya, di dalam kitab sunannya. Tetapi hadis ini hadis yang lemah. Kenapa hadis ini lemah? Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abul Mutawwis. Abul Mutawwis ini seorang rawi yang majhul ya. Berkata Imam Bukhari, la a'rif lahu ghaira hadzal hadis. Kata Imam Bukhari, saya tidak mengetahui Abul Mutawwis ini kecuali dalam hadis ini. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga dilemahkan oleh para ulama. Oleh karenanya, mazhab yang 4 sepakat, kalau ada orang berbuka puasa dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, maka wajib dia mengqadha'nya. Wajib dia qadha' puasa tersebut. Bahari, Ustaz, saya waktu masih muda tidak mengenal sunnah, saya banyak berbuka puasa, maka wajib dia qadha sebanyak hari yang dia tinggalkan. Maka kalau misalnya dia meninggalkan selama 5 tahun, selama 5 tahun itu pula dia qadha. Maka dia mengqadha sesuai dengan kemampuannya, tapi wajib dia qadha. Ya, ini kalau orang yang berbuka dengan sengaja. Ya, di bulan Ramadan, maka wajib dia qadha. Ya, walaupun 10 tahun, walaupun 20 tahun kada berpuasa, dia bertaubat, wajib dia qadha. Taib. Bagaimana kalau seandainya orang yang berbuka tapi ada udzur syar'i, tetapi ketujuh diakhirkan tanpa ada udzur? Contoh, seorang wanita misalnya dia haid dan nifas. Dia haid. Haidnya 14 hari. Kemudian dia berbuka puasa di bulan Ramadan. Ketika sudah selesai haidnya, selesai bulan Ramadan, tidak dia qadha. Dia tunda-tunda. Dia tunda-tunda sampai hendak bulan Ramadan berikutnya. Pas hendak diqadha bulan Ramadan ini, kada sempat lagi. Tinggal ada beberapa hari kada sempat diqadha. Karena 14 hari. Ya, sisa Sya'ban cuma 10 hari misalnya. Maka sisa 4 hari dia belum sempat dia qadha. Ini bagaimana hukumnya orang ini? Dia berbukanya dulu karena ada uzur, tetapi tidak dia qadha sampai hampir mendekati Ramadan. Sisa 4 hari kada cukup lagi untuk mengqadha. Apa yang harus dia lakukan? Maka ahlul ilm berselisih tentang orang semacam ini.
Sebagian ulama mengatakan dia wajib menggantinya nanti di luar Ramadan plus dia membayar fidyah kafarah. Sebagian ahlu ilmu mengatakan tidak. Dia tidak membayar kafarah. Wajib dia ganti saja, tetapi wajib dia bertaubat plus dia berdosa. Kenapa? Dia berdosa, semua ulama sepakat dia berdosa karena mengakhirkannya tanpa udzur syar'i. Kalau dia akhirkan dengan udzur syar'i maka tidak ada masalah. Contoh, wanita haid kemudian dia ingin mengqadha ternyata dia hamil. Dia hamil, enggak bisa lagi dia mengqadha, ini udzur syar'i. Kalau seandainya sampai datang bulan Ramadan berikutnya dia tidak sempat mengqadha, maka dia qadha setelah melahirkan. Iya, setelah dia lahirkan dia qadha. Tidak boleh dia ganti dengan fidyah, puasanya yang dahulu. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i maka dia berdosa. Dan wajib dia bertaubat kepada Allah dan wajib dia ganti puasa yang dia tinggalkan setelah keluar dari bulan Ramadan. Iya. Kemudian di antara hadis juga hadis yang lemah ya tentang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah hadis ya tentang hadis tentang masalah bercelak. Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, la taktahil bin nahar wa anta shaimun. Kata Rasulullah, janganlah kalian bercelak di waktu siang hari sedangkan kalian dalam keadaan berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa hadis ini lemah? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdurrahman ibn Nu'man. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdurrahman ibn Nu'man. Abdurrahman ibn Nu'man ini seorang rawi yang dilemahkan oleh Imam Al-Bin Al-Madini dan dilemahkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Dan bapaknya juga adalah orang yang rawi yang majhul. Rawi yang tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Oleh karena itu, hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan orang bercelak di waktu puasa itu tidak ada masalah. Hadis ya yang menjelaskan tentang masalah janganlah seseorang bercelak di waktu siang hari di bulan Ramadan. Bercelak itu boleh. Kenapa? Karena hadis yang melarang ini adalah hadis yang lemah. Ya di dalam sanadnya ada Abdurrahman ibn Nu'man, dia ada seorang rawi yang lemah. Dan bercelak di bulan Ramadan itu bukan makan dan minum. Karena sesuatu yang dimasukkan di mata itu tidak membatalkan puasa. Maka apa saja yang dimasukkan di mata kita itu tidak membatalkan puasa. Karena dia bukan makan dan minum. Oleh karenanya kalau yang sakit mata, kemudian menetesi obat mata di mata, apakah batal puasa? Tidak. Tidak batal puasa seseorang. Karena memasukkan cairan ke mata ini tidak makan dan minum. Makanya tidak membatalkan puasa. Oleh karenanya bercelak dan yang semisalnya tidak membatalkan puasa seseorang. Kemudian di antara hadis juga yang masyhur tentang hadis-hadis yang lemah berkaitan dengan puasa adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna lis-saimi du'aun la turat inda fitrih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada doa ya, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lis-saimi inda fitri da'watun la turat. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka itu doanya tidak ditolak. Artinya doanya mustajab. Hadis ini hadis yang masyhur sekali. Tetapi hadis ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lemah. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ishaq ibnu Ubaidillah Al-Madani. Para ulama mengatakan la yu'raf. Dia tidak diketahui. Oleh karena itu hadis ini dilemahkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga dilemahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang benar adalah bukan di waktu berbuka. Jadi doa yang mustajab bagi orang yang berbuka itu bukan di waktu berbuka. Tapi bagi orang yang berpuasa itu seharian dia mustajab doanya. Maka kapan saja dia berdoa, waktunya mustajab. Tidak hanya khusus berbuka. Sehingga disuruh kita perbanyak doa. Ya, Anda berdoa di pagi hari, di zuhur, ketika berbuka, perbanyak doa. Sehingga banyak orang itu mengkhususkan doa ketika berbuka saja. Di pagi hari, di siang hari, dia tidak banyak berdoa. Padahal
Orang yang berpuasa itu doanya mustajab di hari ketika dia berpuasa. Maka ini pentingnya seseorang memperbanyak ibadah doanya ketika dia berada di bulan Ramadan. Tidak dia hanya di waktu berbuka. Karena banyak orang mengkhususkan waktu berbuka. Dan itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Tapi perlu diketahui bukan hanya itu saja waktu yang mustajab. Tetapi semua hari orang berpuasa itu waktunya mustajab. Maka dia berdoa. Habis subuh, sembahyang duha, selesai membaca Quran atau di waktu lenggang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab bagi orang berpuasa. Maka jangan sampai waktu Anda habis cuma Anda khususkan di akhir menjelang berbuka. Selain hadisnya lemah, juga secara yang benar adalah waktu orang berpuasa itu waktunya mustajab. Wallahu taala alam. Sebetulnya banyak hadis-hadis yang lemah berkaitan dengan bulan Ramadan, tapi waktu yang membatasi kita. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang bertanya, tafadhal. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, apakah harus berniat tiap malam? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah puasa itu cukup niat sekali saja di awal malam untuk 1 bulan, ataukah harus tiap malam dia berniat? Yang benar harus tiap malam dia berniat. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah tersendiri, hari-harinya ibadah tersendiri. Dia satu hari yang satu berbeda dengan hari yang berikutnya. Sehingga dia harus berniat setiap malam. Kemudian yang kedua adalah makanan yang ada di gigi, ya, tersisa di gigi. Apalagi giginya berlubang banyak, ya. Kemudian renggang-renggang, kadang-kadang ayam, ya, tersisa ya di giginya. Kemudian pas sembahyang keluar sekalinya. Ya, sebelumnya dikuit-kuit kadang mau keluar. Pas sembahyang tiba-tiba aja keluar. Ya, kadang-kadang orang bingung, dimakankah, dimuntahkankah, ya, atau seperti apa. Maka kalau kita puasa, datang waktu sahur, sudah selesai waktu sahur, masuk azan, ternyata ada ayam di sini, keluar. Apa yang harus dilakukan? Maka dibuang, nggak boleh ditelan. Tapi kalau sesuatu yang sedikit, ya, pas kita kuit, ternyata sama air liur kita tertelan, ya, karena ada yang sedikit sekali, susah untuk kemudian tertelan dengan air liur kita, makanya tidak membatalkan. Tapi sesuatu yang bisa dibuang, maka dibuang. Ya, apalagi ganal, maka jangan dimakan. Sayang ini, enggak. Harus dia buang, dia muntahkan. Maka itu membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Taib, ada yang lain? Makan kurma katanya harus ganjil, Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah benar kalau minum air zam-zam tuh berdiri, Ustaz? Adakah hadisnya gitu? Berdiri? Nggih. Oh ya. Soalnya minta maaf, waktu ulun umrah, ulun minum waktu duduk, ada orang menyuruh berdiri gitu, Ustaz. Siapa yang menyuruh tuh? Makanya ulun takut. Oh, tanya. Iya, jazakallahu khair. Tanya. Pertama, makan kurma apakah harus ganjil? Disunahkan sesuatu itu ganjil kita. Karena innallahu witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, menyukai yang sesuatu yang ganjil. Secara umum, yang ganjil itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga dalam masalah makan kurma, iya. Maka dan juga apalagi larangan mengambil kurma itu bisintain, mengambil dengan 2 sekaligus itu dilarang. Ya, makan itu mengambil 2 sekaligus itu dilarang. Mengambil itu satu-satu. Kalau mengambil 2-2 nanti kasihan kawannya kada dapat. Disunahkan tuh ngambil satu-satu. Dilarang mengambil dengan cara 2 langsung. Maka mengambil apa itu satu. Maka Allah itu suka yang ganjil. Ya, maka disunahkan seseorang kalau bisa dia berusaha ganjil, maka itu lebih baik. Adapun minum air zam-zam sambil berdiri, Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Pernah Nabi SAW, beliau minum air zam-zam sambil berdiri. Tapi mana yang lebih afdal, berdiri apa duduk? Afdalnya duduk. Afdalnya seorang itu minum duduk. Tapi kalau seandainya berdiri, apakah itu makruh? Tidak makruh insya Allah. Tapi itu khilafu aula saja.
menyelisih yang lebih baik. Yang baiknya orang minum itu duduk. Tapi kalau dia berdiri itu bukan suatu yang makruh juga. Ya, karena sahabat itu pernah juga mereka makan semangka sambil berdiri sambil lempar-lemparan. Ya, mereka makan semangka dan tidak diingkari. Maka ini menunjukkan bahwasanya makan berdiri atau minum berdiri itu afdalnya duduk. Tapi kalau dia ada orang makan berdiri, minum berdiri, tidak boleh diingkari. Karena itu bukan sesuatu yang makruh. Ya. Tapi kalau dikatakan bahasa kitanya lebih baik dia duduk. Maka itu, ya jadi afdalnya antum duduk. Minum air zam-zam tersebut. Kecuali keadaan tidak memungkinkan duduk. Kalau duduk mungkin tidak bisa gitu ya saat itu kondisinya, maka tidak ada masalah berdiri. Wallahu taala alam. Dan yang menyuruh itu juga keliru. Ya, yang nyuruh maka subhanallah di Arab sana, di Saudi sana itu kalau kita nggak paham itu kadang-kadang orang jamaah haji ya, apalagi jamaah haji yang lain, dia kalau lihat beda dari apa yang dia lakukan, langsung dia tegur. Dia tegur, ya. Saya belajar, ya, pernah saya belajar gitu ya. Ada teman bertanya di samping gitu, kita belajar murojaah di Masjid Nabawi. Datang dari Bangladesh, saya ditegur, dimarahin habis-habisan. Katanya, kamu ini ngomong nggak macam. Padahal kita belajar membaca hadis, ya kemudian apa macam. Katanya, terganggu saya sholatnya katanya, terganggu sholatnya. Saya katakan masjid sing luasan kenapa sembahyang di samping ulun? Masjid sing luasan itu, masjid sing luasan istilah sembahyang di samping saya. Cari yang lebih aman, kan dari tadi orang belajar murojaah di sana bisa duduk. Kadang-kadang banyak orang-orang tidak paham demikian ya. Jadi jangan tertipu juga dengan madhar penampilan. Ya, maka tidak semua apa yang mereka sampaikan, jangan mereka juga orang awam, ya orang-orang yang tidak mengerti. Wallahu taala alam. Baik. Izin Ustaz, saya ulangi tentang puasa Ramadan tadi Ustaz. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, jadi tidak puasa. Tahun ketiga masih menyusui selama 2 tahun nih, kada kawa masih puasa. Anak pertama, anak kedua kayak itu lagi Ustaz. Itu banyak hutangnya jadinya. Apakah tetap harus berpuasa atau bisa diganti dengan apa? Iya. Makasih Ustaz. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Bagaimana orang yang hamil terus menerusan? Hamil, menyusui itu semacam itu rutinitasnya. Visi anak sampai 5 tahun berturut-turut semacam itu. Kalau dia mengqadha sangat susah banget ya selama 5 bulan lebih. Nah, apa yang harus dia lakukan? Pertama, ulama khilaf ya tentang masalah wanita hamil dan menyusui. Apakah dia mengqadha saja ataukah dia mengqadha bayar fidyah ataukah dia cuma hanya membayar fidyah saja? Terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Kemudian mereka membagi lagi. Kalau dia mengqadha itu kalau seandainya dia takut untuk dirinya. Kalau dia seandainya takut untuk anaknya, dia berbuka akibat takut untuk bayinya atau anak yang disusuinya, maka kata mereka itu mengqadha saja. Tapi kalau itu kekhawatirannya untuk dirinya bukan untuk anaknya, maka kata mereka dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Ya, dan ini ada pendapat demikian. Wallahu taala alam, yang saya yakini ya bahwasanya orang yang hamil dan menyusui itu cukup dia bayar fidyah saja. Dia membayar fidyah saja, dan ini lebih mudah ya bagi wanita hamil, apalagi yang terus menerus, karena orang hamil itu pasti setelahnya menyusui jarang ya, dia hamil sudah tidak berpuasa kemudian menyusui, kadang menyusui itu sampai 2 tahun ya, ini 3 tahun sudah, dan biasanya kalau subur istrinya kadang-kadang hamil lagi setelah itu ya, maka susah lagi dia berpuasa, maka kapan dia bisa mengqadha, kapan dia bisa membayar. Tetapi kalau wanita itu berkeyakinan wajib dia membayar, harus dia bayar. Kalau dia mengambil pendapat wajib dia bayar, maka harus dia bayar. Walaupun Ustaz sudah kada mampu lagi, kada kau lagi mengambil pendapat itu enggak boleh. Kalau dia yakinnya membayar, maka mengqadha, dia wajib dia qadha. Tapi kalau dia dari awal dia yakinnya membayar fidyah, pendapat itu yang dia ambil, cukup dia bayar fidyah. Tapi dari awal dia mengambil pendapat itu bahwasanya wajib diganti, diqadha, harus dia ganti. Apapun keadaannya nanti setelah lapang betul baru dia ganti. Walaupun nanti setelah 10 tahun,
Harus dia ganti kalau dia berkeyakinan demikian. Nah, ini kembali kepada keyakinan wanita itu. Apakah dia bayar fidyah ataukah mengqadha. Wallahu taala alam. Baik, ada yang lain? Ustaz. Nggih. Izin Ustaz, perihal penunjuk waktu sholat Ustaz. Kan kita mengenal ada beberapa aplikasi. Nah, itu terkadang ada perbedaan 1 menit misalnya. Nah, ini kan membuat kita ragu-ragu. Misalnya ada aplikasi A yang dikelola oleh umum ya. Kemudian yang B diasuh oleh ustadz kita juga yang salah satu ustadz kita. Nah, itu ada perbedaan terkadang 1 menit, 2 menit. Nah, sikap kita bagaimana Ustaz? Pian ikuti yang 4 pemerintah. Waktu yang ditetapkan oleh pemerintah itu yang jadi patokan. Adapun waktu punya Ustadz Sifulan, punya Ustadz Sifulan itu tidak menjamin. Tapi punya pemerintah itu yang jadi dipatokan. Itulah yang jadi rujukan. Nah, yang jadi rujukan itu yang punya pemerintah setempat. Misalnya Kabupaten Banjar ya, Kabupaten Banjar. Kota Banjar. Berapa waktunya telah ditetapkan oleh pemerintah dan di edaran ya. Anda bisa mengambil di internet ya. Jadwal itu sangat mudah ya. Kita lihat. Sudah di jadwal. Tinggal lihat itu saja. Adapun aplikasi-aplikasi itu bukan jadi patokan. Yang jadi patokan itulah yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang jadi rujukan. Wallahu taala alam. Baik. Ya, izin bertanya Ustadz, selain sholat, apakah kita disunahkan atau afdolnya juga mengikuti pemerintah di bulan Ramadan ini Ustadz, seperti penentuan satu Ramadannya? Jazakallahu khair Ustadz. Iya, disuruh kita berpuasa bersama pemerintah ya. Wal fitru yauma tuftirun kata Nabi. Berbukalah kalian di mana orang-orang berbuka. Maka berbuka puasa kemudian berpuasa itu mengikuti walul amr dan dinukil ijma oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ada 5 hak seorang pemimpin tidak boleh kita keluar daripadanya. Di antaranya adalah ya menentukan awal dan akhir Ramadan. Itu haknya seorang waliul amr. Maka kita mentaati saja. Walaupun dia keliru, maka dia yang berdosa. Kita tinggal mentaati apa yang telah ditentukan. Taib. Ini ada banyak soal, saya baca dulu soalnya. Bismillah, mau bertanya Ustadz, apakah ada hadis mengenai doa berbuka puasa? Ada hadis ya mengenai doa berbuka puasa. Ada hadisnya lemah dan ada satu hadisnya diperselisihkan. Itu hadis ya, pertama hadis yang masyhur. Nabi SAW bersabda, ketika beliau berbuka puasa, Nabi mengatakan, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Maka hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya, tetapi hadisnya lemah ya, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdul Malik ibni Harun ibni Antarah. Dia dilemahkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni. Berkata Abu Hatim, orangnya matruk, ditinggalkan hadisnya. Maka Imam Qayyim mengatakan la yasbut hadzal hadis. Hadis ini tidak sahih. Kemudian ada juga hadis yang satunya adalah dhahabatul dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Hadis ini hadis juga yang diperselisihkan. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Husain bin Waqid ini diperselisihkan ya, apakah dia seorang rawi yang majhul ataukah tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, tetapi hadis ini lebih bagus ya kedudukannya ketimbang hadis yang sebelumnya. Allah melakasumtu. Tetapi hadisnya tidak lepas juga dari kritikan. Imam Daruqutni menghasankan hadis ini. Kata beliau isnadu hasan. Hadis berbuka dhahabat dhama'u tallatul uruqu ya. Hadis ini dihasankan oleh Imam Ad-Daruqutni. Bagi yang mengatakan Daruqutni kalau menghasankan isnad, otomatis dia mensiqahkan rawi, maka mereka akan menghasankan hadis ini. Tapi orang yang menganggap bahwasanya Daruqutni kalau menghasankan hadis, menghasankan isnad, belum tentu dia mentakdil itu memuji rawi di dalam sanadnya, maka otomatis mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu taala alam. Kalau orang ingin beramal, maka ingin mengamalkan, maka amalkan hadis ini, dhahabat dhama'u. Kalau orang yang hendak tidak mengamalkan, tidak mengapa, karena ulama khilaf di dalam masalah hadis ini ya. Dan khilafnya panjang ya, panjang lebar, sehingga kalau ini yang diamalkan insyaallah tidak mengapa dia mengucapkan doa ini dhahabat dhama'u ini. Kapan diucapkan? Ahli ulama mengatakan afdalnya dibaca setelah dia makan ya, setelah dia mengucap bismillah kemudian dia makan, berbuka dengan kurma atau dengan air. Kemudian setelah itu dia membaca doa ini. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian Ustadz izin bertanya, kalau ada seseorang jual kurma rutop
dan berdalil buka pakai rutab lebih afdal dan ada keutamaannya. Akhirnya banyak yang beli rutab karena dalilnya ada keutamaannya. Pertanyaannya, dosakah jualan begitu? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kalau dia tidak tahu maka tidak berdosa. Kalau pengen tahu, jawab, kasih tahu hadisnya lemah. Taib. Maka dia tidak berdosa kalau seandainya dia tidak tahu. Orang tidak tahu tidak berdosa. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang pada waktu masa mudanya dulu melakukan onani pada siang di bulan Ramadan? Apakah pada masa sekarang harus mengqadha'nya? Berapa hari yang harus diqadha'? Sedangkan jika sudah lupa dan tidak bisa diperkirakan karena setiap tahun pada bulan Ramadan pasti pernah ada melakukannya. Terima kasih atas jawabannya. Onani itu membatalkan puasa. Ya, karena dia tidak meninggalkan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak meninggalkan syahwatnya. Maka istimna itu membatalkan puasa. Ya, onani itu adalah menggunakan dengan tangan. Ya, menggunakan dengan tangan. Makanya kata para ulama, membatalkan puasa akibat istimna itu ada dua hal. Dengan cara dia menggunakan tangannya, ya kemudian keluar air mani atau al-madhi, keluar madhi, maka batal puasanya. Atau dia dengan cara melihat, sering melihat. Di HP melihat wanita, naudzubillah, wanita yang tidak membuka auratnya dia lihat. Dia terus tatap, dia ulang-ulang, kemudian keluar madhi dan ini juga batal. Tetapi kalau di pikiran, dia berpikir, menghayal wanita cantik, menghayal ya bidadari misalnya. Kemudian keluar madhi, maka ini tidak batal. Karena pikiran itu tidak bisa dikendalikan. Pikiran orang itu tidak bisa dikendalikan. Tapi pandangan itu bisa orang menundukkan, tapi pikiran tidak bisa. Hendak dibawa pergi, terpikir terus. Karena manusia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Iya, tetapi pandangan itu bisa mengendalikan. Anggota tubuh bisa dikendalikan. Makanya kata para ulama, kalau batalnya akibat dia menghayal sesuatu kemudian keluar, maka ini tidak batal. Tapi kalau dia melihat, kemudian mengulang-ulang penglihatan tersebut, kalau melihat sekali, kemudian keluar, ini tidak batal. Ya, ini bisa jadi orang syahwatnya tinggi, melihat kada bisa melihat cantik langsung keluar misalnya. Maka ini apa? Tidak batal. Tapi yang mengulang-ulang penglihatan, ini yang membatalkan. Tapi atau seseorang menggunakan dengan bagian tubuhnya, maka ini yang membatalkan. Terus bagaimana? Dia harus qadha. Berapa Ustaz saya lupa, berapa tahun saya lupa. Bagaimana caranya? Ambil kemungkinan pasti. Contoh, misalnya kira-kira 40 hari kah, 35 hari misalnya, ragu-ragu dia. Amun kada 35, 40, ambil 40 hari. Kira-kira 5 tahun kah, 6 tahun kah kayak itu, ambil yang 6 tahun. 7 tahun kah, dapat ambil kemungkinan yang paling besar, bukan kemungkinan yang paling kecil, semacam itu. Kalau dia sudah lupa, maka ambil kemungkinan berapa kira-kira. Ulun 10 tahun, berarti 10 tahun dia melakukan demikian. 10 tahun pula dia qadha. Taib, izin bertanya. Apa hukum menunda adzan maghrib karena muadzin mendahulukan menyelesaikan makan? Setelah selesai makan baru muadzin adzan. Ya tidak ada masalah. Ya dia berbuka dulu kemudian adzan, dan itu juga waktunya singkat saja, maka tidak mengapa. Bismillah, mau bertanya Ustadz. Di daerah saya untuk penentuan waktu sahur dan berbuka puasanya mengikuti patokan masjid besar di daerah saya. Kebetulan di masjid tersebut mempunyai radio sehingga disiarkan di mana-mana, di musola-musola kampung, dan ini sudah lama berlangsung, dan mereka mempunyai perhitungan tersendiri untuk penentuan waktu sholat. Padahal jadwalnya tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Depak. Apakah tetap ikut Depak ataukah mengikuti masjid besar tersebut? Karena pemerintah daerah pun ikut patokan masjid tersebut. Ikut Depak, ya, Departemen Agama, karena itu yang resmi dari negara. Taib. Assalamualaikum. Ustadz, bolehkah kita mengqadha puasa orang tua yang sudah meninggal dikarenakan kelalaian mereka di waktu hidup? Tidak. Kalau orang tua yang sudah meninggal, dia berbuka puasa, maka tidak perlu diqadhakan puasanya. Lain halnya beliau meninggal akibat sakit. Beliau berbuka puasa akibat sakit. Kemudian setelah sakitnya itu meninggal. Tidak sempat dia mengqadha. Ini yang diqadhakan. Kalau seandainya ada waktu dia untuk mengqadha, tapi tidak dia qadha. Contoh, saya punya orang tua, sakit beliau di bulan Ramadan, kemudian 10 hari beliau tidak berbuka. Setelah Ramadan, sembuh beliau. Tapi beliau nanti ajalah saya qadha nanti di bulan Dzulqa'dah. Ternyata di bulan Dzulqa'dah beliau meninggal. Maka
dia sebetulnya ada kesempatan untuk mengqadha puasa karena dia sudah sembuh dari penyakitnya. Maka ini anaknya yang memuasakan atau walinya yang memuasakan. Tapi kalau sakitnya bersambung, ya tidak ada jeda untuk sembuh, Ramadan sakit, kemudian Syawal sakit sampai meninggal, maka tidak perlu diqadha. Ini tidak perlu diqadha. Adapun berbuka dengan sengaja sidin, kada perlu kita qadhakan. Baik. Apakah wanita hamil diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Jika tetap diwajibkan, apa tolak ukur wanita hamil tersebut boleh tidak berpuasa di Ramadan? Wanita hamil wajib berpuasa. Tapi kalau dia merasakan kesusahan berpuasa akibat kandungannya atau jiwanya nggak sanggup, maka boleh dia berbuka. Patokannya adalah tidak sanggup. Ya, patokannya adalah lemas, letih, ngos-ngosan, wanita hamil, maka dia boleh berbuka. Kalau tidak ada kuat sidin, tidak ada masalah, berpuasa tidak ada masalah, janinnya sehat, maka wajib dia berpuasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah disudahkan saat bangkit dari ruku tangan bersedap kembali? Ini khilaf di kalangan para ulama, ya, khilaf ya para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan, kata beliau cukup beriktidal, tidak bersedekap, dan ini insyaallah pendapat yang lebih kuat. Tapi ini khilaf. Kalau ada yang mau bersedekap juga tidak masalah. Taib. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, saya lagi safar jamak takhir di waktu Isya. Mana yang didahulukan maghrib atau Isya? Salat berjamaah di masjid. Orang melaksanakan Isya, kami niatnya apa? Maghrib, maka ikut imam 4 rakaat. Kalau pian masuk di masjid, imamnya sholat Isya, pian belum sholat maghrib, maka ikut di sana, niatnya sholat maghrib. Nanti imamnya naik ke rakaat keempat, pian tetap duduk di rakaat ketiga. Nanti imamnya duduk tasyahud, ya, salam pian ikut salam bersama imam. Baik. Izin bertanya di bawah tema Ustaz. Saat safar sholat zuhur, saya masbuk 2 rakaat. Kemudian saat imam salam, saya juga ikut salam, tidak berdiri lagi menyempurnakan 4 rakaat dengan niat mengqasar salat. Apakah boleh seperti ini Ustaz? Tidak boleh. Dia harus sempurnakan menjadi 4 rakaat. Apa yang telah lalu harus dia qadha. Apa yang telah lalu perbuatan tersebut harus dia ganti nanti ya menjadi 4 rakaat. Wallahu taala a'lam. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.